Nah, ini bedengannya itu harus seperti ini, baik seperti ini. Nah, kan sangat baik sekali. Jadi kalau bedengannya sangat baik seperti ini, gampangannya wit lombok kan ora tukul apik ora kepenak lah rikuh ya tuh ya. Rikuh ora. Riku lah ora apik tandurane wong bedengane haluse kayak jan pipine Manohara. Pertama atau lahan baru yang kita buka untuk dilakukan penanaman cabai rawit. Nah, kemudian setelah menjadi bedengan seperti ini, terus kemudian dirapihkan. Setelah rapi itu nanti kan apa ya namanya tanah ini itu masih belum kering. Nah, kalau masih basah seperti ini itu jangan langsung dilakukan penutupan. Jadi butuh penjemuran tanah terlebih dahulu. Ya tergantung cuaca, pokoknya jangan masih basah kemudian ditutup, akan tetapi menunggu tanah ini kering. Kalau masih basah atau bedengan yang baru jadi, belum ada atau belum melakukan penjemuran, kok sudah ditutup, itu biasanya nanti pertumbuhan tanaman cabai itu kurang maksimal karena ya masih terlalu lembab lah, kurang maksimal intinya. Pokoknya setelah menjadi bedengan seperti ini, lakukan pengapuran. Setelah melakukan pengapuran, kemudian dikasih pupuk dasar. Pupuk dasar terserah mau menggunakan kimia dan kotoran hewan atau kohe kambing, atau cuma mau menggunakan kotoran hewan saja, suka-suka. Kalau mau menggunakan pupuk kimia juga kami rekomendasikan menggunakan Posca dan TS perbandingan 3:1 atau 2:1. Nah, ini bedengan Master Tony. Ini luas lahan sekitar 100 bata yang kemungkinan akan ditanami cabai rawit sekitar 1000 batang. Oke. Dan tinggi bedengan itu apa ya, tergantung lahan. Yang penting dari tanah dasar itu sekitar 35 cm atau ya 40 lah, 40 cm sampai 45 cm dari permukaan sebelum dijadikan bedengan. Kira-kira saja, pokoknya jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Master Tony. Ya, oke. Ini adalah persiapan lahan baru milik Master Tony yang sebentar lagi akan ditanami tanaman cabai rawit untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Prediksi harga pira Master Tony? 30.000, jangan muluk-muluk. Nah, prediksi harga saat panen atau saat berpegang 30.000, tidak muluk-muluk. Tapi walaupun prediksi 30.000, nanti biasanya hasil prediksi itu 2 kali lipat. Seperti yang saat ini prediksi 50.000, tapi kelihatannya akan melambung terus harganya sampai mungkin 100.000 ya Radon. Nah, itu dia. Masih sedikit lagi, belum selesai, dibantu oleh muridnya Master Tony. Oke, kita besok kapan-kapan uji coba muridnya Master Tony untuk menanam cabai, bagaimana hasilnya. Ya, ini proses pengapuran. Jadi proses yang pertama kemarin kita membuat bedengan ini, jarak antara bedengan ke bedengan itu sekitar 1 meter. Nah, ini bedengan lebarnya 80 cm. Jadi untuk membuat bedengan yang ideal di lahan pesawahan itu sebaiknya jangan 70 cm.
sebisa mungkin ya 80 cm, sehingga nanti untuk melakukan tanam kedua biasanya kan sudah ada yang gugur. Nah, untuk melakukan perbaikan itu tidak terlalu menghabiskan tenaga kerja atau tidak menghabiskan waktu untuk memperbaiki bedengan yang akan kita tanami untuk yang kedua kalinya. Mantap sih jatuhan ya lah, mantap. Oke. Ya, ini menggunakan kalsium apa kapureng nganggo apa ton? Pakai kebomas, bisa menggunakan dolomit juga tidak apa-apa, yang penting lakukan pengapuran. Oke. Ini melakukan pengapuran untuk 100 bata, lahan 100 bata teng pira kita nanam habis sekitar 6 sak atau 3 kintal. Ini karena ini adalah lahan pertama atau lahan. Ya, ini sebelum melakukan penutupan bedengan, kita larutkan dulu gula pasir setengah kilo ya, setengah kilo. Kemudian itu kan dikasih air di dalam ember, terus dikasih E4 yaitu untuk apa ya, memastikan bahwasannya kotoran kambing yang kami gunakan itu benar-benar terfermentasi dengan sempurna. Setelah dikasih E4 kemudian dicampur lagi menggunakan pupuk hayati atau apa ya jenenge ton ya, bahasa liannya apa, bibit jamur baik, yang fungsinya untuk mengendalikan patogen jahat yang dapat menyerang tanaman cabai kita terkena jamur fusarium. Selain itu juga trichoderma ini itu dapat memperbaiki atau dapat apa sebenarnya, dapat menyehatkan tanah terus dan dapat membunuh atau mencegah dari jamur-jamur jahat, intinya dari patogen dan bakteri jahat. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian ini di lahan sudah kita taburi kotoran kambing, yang mana kotoran kambing ini juga sudah difermentasi selama lebih dari 3 minggu. Cuma kita kasih lagi E4 dan trichoderma itu guna untuk memastikan bahwasannya kotoran kambing yang kita gunakan itu sudah benar-benar steril dari patogen jahat. Nah, tadi itu dikasih gula E4 dan trichodermanya dikasih gula. Gula itu fungsinya untuk mengasih makan bakteri-bakteri dan jamur-jamur baik. Fungsi E4 karena ada trichoderma ini dari primasit ya. Yang ini bakteri, yang ini bibit jamur. Jamurnya itu di sini ada sekitar 4 lah. Jadi diberi apa? Cara pembenihan bibit di dalam bedengan ya, nanam benih bibit lah. Ibaratnya menanam benih bibit sehat, karena biasanya serangan-serangan pada tanah atau bedengan itu kan serangannya yang membahayakan itu kalau tidak bakteri jahat ya jamur jahat, sehingga kita gunakan bakteri baik dan jamur baik, yang mana di situ fungsinya untuk pencegahan dari terkena penyakit layu, baik layu bakteri atau layu jamur. Ini caranya seperti itu, dilarutkan dalam satu ember, kemudian dikasihkan ke kayak gembor ya ton, gembor, kasih air. Nah, itu contohnya begitu. Ini di dalam gembor sudah kita kasih air, kemudian dikasih. Nah, sudah cukup. Ya kira-kira saja lah, kira-kira saja. Kemudian nah kan
disiramkan, kemudian nanti baru dilakukan penutupan. Ya, ikuti terus nanti cara menutupnya bagaimana. Nah, ini tahap pemasangan pulsa. Diusahakan melakukan pemasangan itu ketika terkena terik matahari agar bisa hasilnya maksimal, karena bisa dipanteng. Nah, itu hasilnya bisa maksimal dipanteng, Dok. Nang ngisor, Dok, ngisor nang banyu. Kemudian ke sana, pokoknya melakukan pemasangan ketika terik matahari agar hasilnya maksimal. Nekuk desit kudune, Dok, nekuk desit terus dipanteng, mantengnya bareng. Nah, ini lihat caranya seperti ini, ditarik, nah set, nah nyuk. Ini sebelumnya ditekuk dulu pringnya, Ton. Pring gue nek ditekuk caranya. Ini guys, ini nah dibikin letter U dulu. Memasangnya 2 orang, ketika terik matahari dipanteng. Hasilnya bagus, mulus, tidak pating pritut. Oke ya. Salam sukses petani muda. Oke, semangat. Mantap, Ton. Ya.